Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Semangat gak buat belajar? Tidak. Semangat. Tidak, Bu. Allah mantap, Bu. Ayo, Bu. Ada ingat gak materi sebelumnya itu materi apa? Lebih banyak yang mempelajari ulang ya? Iya, Bu. Ya, mau pinter soalnya, Bu. Generasi emas. Mas Klenos. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, hendaknya kita membaca doa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sudah siap kan buat pembelajaran untuk hari ini? Sudah. Nah, di sini sekarang akan mempelajari tentang struktur dan fungsi organel sel. Ya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu memahami struktur sel, mengidentifikasi dan memahami fungsi organel sel, dan membedakan struktur dan organel-organel penyusun sel hewan dan tumbuhan. Ada yang tahu nggak apa itu sel? Sel ada. Organisasi termikro. Termikro, Bu. Ya, betul. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup yang mampu menjalankan semua fungsi kehidupan seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Nah, di sini jenis-jenis sel berdasarkan keberadaan membran inti, yaitu yang ada dua. Yang pertama yaitu sel prokariotik, yaitu yang tidak memiliki inti sel atau terbungkus membran, contohnya pada bakteri dan alga. Dan yang kedua yaitu sel eukariotik yang memiliki inti sel yang dibungkus oleh membran, yaitu contohnya sel tumbuhan, sel hewan, fungi, dan protista. Nah, organel sel yang pertama yaitu ada dinding sel, yaitu bersifat permeabel pada protozoa dan hewan tidak memiliki dinding sel sehingga bentuk selnya kurang jelas dan fleksibel, tidak kaku, yang fungsinya sebagai pelindung dan pemberi bentuk. Dan yang selanjutnya yaitu membran sel, yaitu strukturnya tipis yang mengelilingi sel terdiri dari fosfolipid, ganda, dan protein yang tersebar yang mengikuti model mosaik cair yang bersifat semi permeabel. Fungsinya yaitu untuk mengatur keluar masuknya zat, menjaga keseimbangan lain, dan melindungi isi sel. Dan yang ketiga ada sitoplasma, yaitu cairan kental yang terdapat di dalam sel ini mengandung berbagai organel sel yang fungsinya tempat berlangsungnya reaksi kimia penting dan mendukung pergerakan organel. Dan yang keempat yaitu ada inti sel nukleus, yang yaitu struktur besar yang berbentuk bulat atau oval dilapisi oleh membran nukleus yang mengandung DNA yang membawa informasi genetik. Fungsinya untuk mengontrol seluruh aktivitas sel seperti pertumbuhan, sintesis protein, dan pembelahan sel. Dan selanjutnya ada organel sel lainnya, bisa tolong dibacakan? Sabu, retikulum endoplasma untuk memproduksi dan mengangkut protein lipid. Selanjutnya aparatus Golgi, yaitu untuk memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein untuk dikirim ke bagian sel lain atau keluar sel.
itu semuanya organ-organ sel dan fungsinya. Ya, Bu. Dan kemudian di sini ada perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Yang dimana sel hewan di sini tidak memiliki dinding sel, sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel. Dan yang kedua, sel hewan memiliki lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Dan yang ketiga yaitu ada yang memiliki plastida, ada yang tidak, yaitu sel tumbuhan biasanya memiliki, tapi ada yang juga tidak memiliki. Ya, Bu. Ya, Bu. Aman. Dan ukuran selnya itu, sel hewan itu lebih kecil daripada sel tumbuhan. Sedangkan bentuk sel hewan itu tidak tetap, sedangkan sel tumbuhan itu tetap. Dan ini tabel perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Mungkin ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Jadi kalau belum ada, di sini ada tugas dibagi menjadi Berapa, Bu? kelompok. Kelompoknya isi 3. Ayo hitung dari dulu. Itu. Terus 3, 1, 2. Nah, 1 Rania, 2 Sam, 3. 1, 2. 1. Ini gender. Kamu berapa sih? 1, 2, 3. Satu aku, 1. Ya, aku 1, Sil. speknya ada kan? Ada ini. Nyanyi aku tahu ya tentang. Mana, Bu? Berapa menit? 20 menit. Ya, waktunya 5 menit. Oke, Bu. Jangan lupa di sininya juga diberi keterangan ya. Ya, Bu. Baru. Ya, keterangannya Ya, Bu. belum. Oke, Bu.
sudah selesai bisa dikumpulkan, nanti Ibu nilai sendiri. Ya, Bu. Yang sudah silakan bisa dikumpulkan. Hadiahnya yaitu nilai. Silakan dikumpulkan, nanti Ibu nilai sendiri. Sabar. Bentar Bu, sabar Bu. Kasih OTW. Sabar. Sudah Bu. Sabar. Sudah dikumpulkan. Masih 1 menit. Nah, Ayo, 1, 2, 3 langsung dikumpulkan. 3, 4, 5. Ayo kumpulkan. udah selesai. Sudah Bu. Yuk, dapat ini. Semua Bu. Nah, ini nanti Ibu nilai sendiri ya. Ya Bu. Nah, sekarang untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi 1 pertanyaan dan nanti Ibu tunjuk siapa yang bisa menjawab. Harus Ya Bu. pertanyaannya yaitu apa perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan? Ayo dulu. Saya terima. Loh, di situ dulu. Enggak maju. Loh. Ayo duduk Mas. Ayo, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Ayo. Sel hewan dibacainnya apa gimana, Bu? Ya jawab. Jawab, apa dia jawab? Sel hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki. Terus, Terus sel hewan memiliki disusuk, sedangkan tumbuhan tidak memiliki disusuk. Dan saya foto ye. mungkin ada yang mau menyimpulkan dari pembelajaran Saya, hari Bu. ini? Silakan. Sel adalah unit dasar kehidupan yang terdiri dari berbagai organel dengan fungsi khusus. Sel dibedakan menjadi 2, yaitu prokariotik dan eukariotik, serta sel somatik dan reproduktif. Organel penting seperti nukleus, mitokondria, ribosom, dan lainnya bekerja sama untuk menjalankan fungsi sel. Sel tumbuhan dan hewan memiliki perbedaan struktur, terutama pada dinding sel, kloroplast dan vakuola. Dan untuk pertemuan selanjutnya Ibu kasih tugas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu membuat media sel tumbuhan dan sel hewan. 1 kelompok sel tumbuhan dan 1 kelompok sel Sel hewan. hewan. Ada, tapi Ibu menyuruh untuk membuat sel tumbuhan dan
presentasikan medianya ya. Gimana pembagiannya, Bu? Pembagian tuh. Berhitung. Satu, dua. Oh, satu, dua, satu, Dua, dua. satu, Ya. dua. Pokoknya dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok satu set apa, Bu? Hewan dan kelompok dua tumbuhan. Oke, Bu. Jangan lupa ya. Ya. Oke, Bu. Ini